Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi sama Agus di acara Ngobrol Bareng Stikes Bakti Husada Mulia Madiun yang beralamatkan di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Nah, untuk kesempatan siang kali ini sahabat Resi sudah ada narasumber kita dengan tema yaitu peran ahli kesehatan masyarakat. Sahabat Resi, ada Mbak Afi dari Kaprodi S1 Kemekes. Selamat siang. Siang. Ada juga untuk siang kali ini ada mbaknya yang kemarin hari Senin ya sudah hadir di studio Rasi. Ada Mbak Elisa, bagian dari tim PMB. Selamat siang. Gimana kabarnya untuk siang kali ini? Alhamdulillah luar biasa. Kedua kalinya ya, untuk Mbak Elinya, kalau Mbak Afinya baru pertama kali ya. Nah, tentunya tadi perjalanan dari Madiun ke Magetan rame atau mungkin lagi ada macet gitu? Rame lancar ya. Alhamdulillah. Nah, untuk siang kali ini tema kita atau topik kita yaitu peran ahli kesehatan masyarakat. Nah, paling penting nih ya kan untuk melayani masyarakat ini memang sangat luar biasa. Nah, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita ya, untuk saya ingin bertanya kepada Mbak Afi ya kan, mungkin para pendengar Radio Rahasia FM punya putra ataupun putri ya kan, pengen anaknya ke jurusannya kesehatan ya kan. Nah, bisa bergabung bersama dengan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Nah, dengan atau mengambil jurusan atau prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk S1 Kesehatan Masyarakat itu apa sih sebenarnya untuk Mbak Afi? Oke ya, kesehatan masyarakat selama ini yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya pasti oh ini pasti nanti kerjanya mentok nih hanya di puskesmas biasanya. Image-nya seperti itu. Karena memang sarjana kesehatan masyarakat sebetulnya di sini itu lebih ke preventif dan promotif. Jadi kalau misalkan perawat, kedokteran itu kan setelah orang sakit itu harus diobati. Nah, tapi kalau kesehatan masyarakat ini ketika orang itu belum sakit kita harus cegah, karena kan kesehatan itu kan mahal harganya ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi tugas peranan secara garis besarnya untuk kesehatan masyarakat itu preventif, pencegahan penyakit dan promotor kesehatan. Jadi berguna banget ya untuk jadi tidak hanya ke rumah sakit atau mungkin dinas-dinas terkait ya, bisa melayani juga masyarakat di lingkungan kita, bisa membuka usaha sendiri juga. Dan untuk Mbak Elisa ya kan, tentunya masyarakat juga pengen tahu nih, apakah pendaftarannya ini untuk S1 Kesehatan Masyarakat ini masih buka? Masih, tentunya masih buka. Kita untuk pendaftaran saat ini sudah masuk di gelombang 3. Oh gitu. Untuk terakhir pendaftaran tanggal 26 Agustus 2022. Ya. Jadi ini adalah gelombang terakhir. Jadi mari silahkan gabung di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Betul. Mumpung masih ada gelombang terakhir ya. Sampai tanggal 26. Masih ada kesempatan. Betul banget. Jadi untuk Anda saudara Rasi, ini bisa datang ke kampus Stikes Bakti Husada Mulia Madiun di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Mungkin saudara Rasi pengen tahu juga kalau bisa di lewat webnya atau mungkin nomor tertentu mungkin bisa disampaikan nih Mbak. Bisa sekali. Kalau misalkan belum sempat untuk datang ke Madiun, itu bisa daftar online. Daftar online-nya itu sekalian bisa lihat websitenya, ada di www.stikes-bhm.ac.id. Nah, di situ akan ada seperti pendaftaran, formulir pendaftaran online. Nanti bisa diakses di situ. Silahkan diisi untuk formulir pendaftaran online-nya. Untuk berkasnya bisa dikirimkan melalui email. Untuk berkasnya yang dikirimkan itu meliputi fotokopi ijazah kalau sudah lulus. Kalau yang bagi yang belum lulus bisa pakai fotokopi rapot semester 1 sampai semester 5, lalu scan KK dan KTP gitu. Lalu untuk pembayarannya bisa ditransfer, nanti akan ada keluar kode billingnya ya dari situ. Dan untuk biaya
bukti transfernya bisa dikirimkan ke email juga. Oh gitu. Ya. Jadi praktis ya, lebih Betul. gampang sebenarnya kalau yang secara online juga gampang. Lebih gampang. Tapi kalau pengen tahu kampusnya juga bisa datang langsung ke Taman Praja nomor 25 Madiun. Nah, tentunya saya juga mau bertanya lagi gantian sama Mbak Afi nih. Kayaknya Mbak Afi semangat gitu ya. Selalu semangat. Nah, untuk Mbak Afi, untuk keunggulan dari S1 Kesehatan Masyarakat ini apa sih, Mbak? Oke, sebelumnya sebetulnya di kesehatan masyarakat itu ada banyak peminatan. Nanti peminatan ini akan diambil di semester 6. Jadi gitu. Kalau misalkan tadi memang secara garis besar SKM ini preventif dan promotif. Kalau misalkan tertarik misalkan di bagaimana penyebaran penyakit, bisa masuk peminatan epidemiologi. Nanti gitu. Kalau mau kerja di industri atau pabrik, masuk health safety environment atau K3 biasanya. Ada gitu. Peminatan K3, ada peminatan biostat, kemudian kesling, itu ada di kami. Jadi karena lingkup masyarakat itu luas, jadi sebetulnya orang-orang yang lulus dari SKM itu jadi calon menantu idaman ya. Karena kan orang lain aja dipikirin supaya nggak sakit, gimana nanti sama keluarganya sendiri gitu loh sebetulnya. Jadi ini menantu idaman banget ya. Ternyata kalau cari pacar ke Stikes aja saudara. Iya, banyak stoknya. Oke, saudara sih tentunya jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putri Anda, mungkin saudara-saudari yang mungkin mau daftar ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Nah, untuk S1 Kesehatan ini apakah seperti prodi yang kemarin itu kan untuk karyawan juga bisa untuk daftar di situ? Bisa. Tidak hanya umum aja. Bisa ya, jadi? Bisa. Untuk S1 Kesehatan Masyarakat, kita membuka pendaftaran untuk jalur khusus karyawan. Jadi, kalau yang sudah misalkan biasanya tuh sudah kerja gitu ya, betul. Sudah kerja itu bisa kuliah di Stikes, nanti ambil yang jalur karyawan, nanti masuknya sore dan tidak full 1 minggu ya. Kalau jadi ada 2 kelas, alih jenjang dan kelas karyawan. Jadi kalau reguler itu yang dari SMA, tapi masuknya pagi gitu ya. Kalau alih jenjang itu yang pokoknya basicnya D3 kesehatan untuk lanjut ke S1. Kalau untuk yang kelas karyawan mungkin masuknya hampir setiap hari mungkin nanti ya. Gitu. Cuman di atas jam duhur, jadi mungkin jam 1, jam 2 aja sore gitu berarti biasanya. kalau pagi bisa beraktivitas di tempat lain dan nanti siangnya bisa ikutan kuliah lagi. Tapi kalau kelas karyawan dan reguler itu harus dari SMA ya. Gitu. Harus dari SMA. Tidak harus SMP ternyata. Iya, harus SMA. Bukan D3 lagi. Jadi mumpung ini kesempatan ya, karena ini pendaftarannya juga gelombang terakhir, gelombang ketiga ya. Jadi untuk sahabat relasi yang mau daftar ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, nah bisa datang tuh di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Banyak pilihannya loh saudara sih. Seperti S1 Kesehatan ini, masyarakat ini ya saudara sih, ternyata bisa menjadi menantu idaman. Yang dibilang sama Mbak Afi itu benar kayaknya. Baik saudara sih, nanti kita bakal ngobrol lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat terus di acara ngobrol bareng Stikes Bakti Husada Mulia Madiun dengan topik yaitu peran ahli kesehatan masyarakat. Tentunya tetap merapat di aplikasi Space Radio dan juga di rasiafm.co.id dan juga bisa didengarkan di aplikasi Pramesnet. Oke, Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara sih masih ngobrol bareng Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun dengan topik yaitu peran ahli kesehatan masyarakat atau S1 saudara sih. Nah, tadi kita sudah memperkenalkan yang namanya S1 Kesehatan Masyarakat itu apa dan keunggulan dari S1 Kesehatan Masyarakat, ya kan? Nah, apa nih Mbak untuk Mbak Afi untuk visi dan misinya dari S1 Kesehatan Masyarakat ini? Ya, harapannya untuk visi kami menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang inovatif, kemudian berdaya saing dan beriman dan bertakwa. Jadi nggak hanya skill hard skillnya aja, tapi juga soft skillnya diasah. Dan untuk misinya itu sendiri pasti dalam iptek yang berkembang secara kesmas, kemudian mengembangkan penelitian dan pengabdian di kesehatan masyarakat yang baik, serta sarana prasarana yang memenuhi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Oke,
Jadi sangat luar biasa ya visi dan misinya dari S1 Kesehatan Masyarakat ini. Nah, tentunya untuk masa studinya untuk S1 Kesehatan di Masyarakat ini berapa tahun gitu? Untuk S1 Kesmas yang reguler baik kelas karyawan ataupun reguler yang kelas pagi itu 4 tahun karena harus ditempuh sekitar 8 SKS dengan nanti ada 147 SKS. Oh gitu. Kalau untuk kelas alih jenjang karena sudah mulai dari D3 nyambung ke S1 hanya perlu sekitar 5 semester dan itu ditempuh selama 2,5 tahun. Tapi backgroundnya harus D3 kesehatan. Kalau misalkan nggak D3 kesehatan harus ada matrikulasi dulu karena kan ijazahnya kan berbeda gitu ya. Jadi totalnya 4 tahun ya. Iya. Oh gitu. Dan tentunya untuk nanti setelah lulus dari S1 Kesehatan Masyarakat ini gelarnya SKM. SKM. Sarjana. Bukan siap kawin Mas, tapi sarjana kesehatan masyarakat. Tadi kayaknya Mbak Afi ini lagi galau beneran nih kayaknya. Jadi tadi menantu idaman. Iya, kan biasanya anak muda tuh carinya yang Oke. Jadi untuk Anda yang pengen putra-putrinya mungkin kalau Sahabat Terasi pengen mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat, nah bisa bergabung bersama Stikes Bakti Husada Madiun ya Sahabat Terasi ya. Tentunya mengambil S1 Kesehatan Masyarakat. Dan tentunya untuk saya pengen tanya lagi nih sama Mbak Elisa kayaknya tadi boleh. Ketawa terus ya kalau Mbak diajak plesetan sedikit gitu ya. Serius tapi santai. Iya betul. Nah untuk persyaratannya tadi kan mungkin bisa diulangi lagi untuk syaratnya untuk bisa masuk ke S1 Kesehatan Masyarakat ya. Untuk persyaratannya secara umum itu bisa menggunakan raport. Bisa difotokopi dan dilegalisir mulai dari semester 1 sampai semester 5. Gitu. Lalu pakai fotokopi KK, fotokopi KTP, pas foto ukuran 4x6-nya 3 lembar berwarna. Lalu nanti ada biaya pendaftaran 250 dan tes kesehatan 150. Oh gitu. Ya. Jadi untuk pendaftarannya juga untuk tesnya ini tes apa nih? Mungkin Sahabat Terasi biar tahu gitu. Iya, tes kesehatannya secara umum head to toe yang dari kepala sampai ujung kaki itu pemeriksaannya. Terus tinggi badan, berat badan, lalu tes kejiwaan dan tes urin untuk perempuan. Oh gitu. Ya. Jadi biar tahu untuk kesehatan dari calon mahasiswanya juga mahasiswinya. Iya, betul. Nah, apakah nanti setelah masuk di sarjana S1 Kesehatan Masyarakat ini juga ada beasiswa? Ada. Untuk S1 Kesehatan Masyarakat kita ada beasiswa yaitu bidik misi atau KIP ya sekarang itu ya. KIP kuliah. Itu kita buka untuk beasiswa insya Allah di gelombang terakhir ini. Nanti bagi yang sudah mendaftar, misalkan sudah mendaftar di gelombang pertama atau kedua, itu pengen ikut beasiswa atau bisa punya KIP, nanti bisa ikut juga, bisa mengajukan juga beasiswa itu. Ya, nanti akan kita seleksi. Jadi akan kita seleksi, terus akan kita saring karena beasiswa itu harus didapatkan di mahasiswa yang tepat ya, tepat betul. Sasaran ya, gitu. Apalagi untuk mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi, ya kan. Dan tentunya ini Sahabat Terasi jadi jangan ragu ya, di Stikes ini jika mendapatkan nanti beasiswa Sahabat Terasi ya jika Anda masuk di S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk Mbak Afi ini apa saja sih fasilitas yang disediakan di S1 Kesehatan Masyarakat ini? Oke, karena tadi saya sudah mention banyak peminatan, otomatis ada yang namanya laboratorium. Jadi setiap peminatan itu pasti ada labnya. Iya, betul. Kalau misalkan ada laboratorium AFA itu audiovisual. Jadi untuk membuat media promosi kesehatan itu ada di kami. Kemudian laboratorium komputer, kemudian ada laboratorium EPID, Kesling atau kesehatan lingkungan, ataupun juga K3 itu kami punya. Jadi insya Allah sudah lengkap. Waduh, luar biasa. Gedungnya juga miliknya sendiri ya? Milik sendiri. Oke. Milik sendiri, Salpas insya Allah lengkap. Waduh, ini kalau cari menantu juga lengkap ya. Iya, tinggal pilih. Nah itu dia. Nah
Ini juga apa ya? Ada yang WhatsApp sebenarnya. Iya boleh. Ada yang ini, tanya. Bidang kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya kan. Sayangnya setelah lulus itu pemerintah belum maksimal mewadahi bagi lulusan kesehatan. Demikian juga dengan bidang pendidikan, selamat berjuang di bidang kesehatan ya untuk para pembelajaran baru. Nah, apakah nanti setelah lulus dari dari S1 kesehatan ini bisa dibantu untuk pekerjaannya? Oh iya. Pekerjaannya sebetulnya lowongan kerja itu nggak melulu mentok di puskesmas saja, karena tadi seperti yang saya bilang di awal, kalau Anda tertarik masuk rumah sakit bagian manajerial, silahkan masuk di SKM, nanti ambil di peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Anda tertarik misalkan di dunia kerja industri, bisa masuk di K3, atau ahli environmental health atau ahli gizi pun kami bisa. Jadi sebetulnya lokernya itu cukup banyak, dan biasanya dari kami prodi SKM ketika ada loker pasti akan selalu di-share ke alumni. Jadi alumni ini waktu tunggu lulusannya nggak lama-lama untuk nganggur. Jadi akan cepat langsung bisa direkomkan atau diinfokan lokernya. Oh gitu. Gitulah Pak Ahmad. Jadi kalau Pak Ahmad punya putra jangan ragu, atau putri yang mau daftar ke S1 Kesehatan Masyarakat, jangan ragu Pak Ahmad ya, karena di sana juga nanti dibantu insya Allah. Dan tentunya untuk beasiswa juga ada ya. Nanti kalau Pak Ahmad mau cari mantu juga bisa. Oke, saudara sih, tentunya masih banyak yang bakal kita obrolin di siang kali ini dengan tema peran ahli kesehatan masyarakat dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun ya. Masih bareng Mbak Afi dari bagian Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat, dan juga ada Mbak Elisa dari tim penerima mahasiswa baru. Jadi kalau mau daftar langsung ke Mbak Elisa, nanti ketemu. Pasti ketemu sama saya nanti ya. Betul. Oke saudara sih, jangan kemana-mana, tetap merapat terus ya di acara ngobrol di kesempatan siang kali ini. Tetap merapat terus di aplikasi X-Space Radio. Anda juga bisa bertanya melalui aplikasi X-Space Radio, dan juga bisa di rasiafm.co.id ya. Tentunya tetap merapat terus di acara ngobrol bareng Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, saudara sih, masih bareng Agus, ada Mbak Afi dari Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat, ada juga Mbak Elisa dari tim PMB, saudara sih, dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun, dengan tema yaitu peran ahli kesehatan masyarakat. Nah, memang untuk saat ini tenaga kesehatan juga di Magetan juga berkurang. Iya. Makanya ini kesempatan untuk para mahasiswa ya, mahasiswi ya yang pengen menjadi generasi kesehatan di Kabupaten Magetan bisa daftar ya di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung apa saja sih fasilitasnya ya Mbak Evi ya, dan tentunya ada juga yang mau bertanya mungkin kuliahnya ini apakah full, ada liburnya atau enggak gitu. Kadang kan saya pengen hari Minggu sama pacar gitu jalan-jalan ya kan, waduh pas kuliah nih. Iya, jadi kalau di Kesmas ini sebetulnya lebih fleksibel ya, karena prakteknya itu tidak sebanyak dengan praktek di laboratorium itu tidak sebanyak prodi mungkin farmasi yang harus intens di lab gitu kan, karena kita segmentasinya itu ke masyarakat, jadi lebih banyak ke komunitas. Jadi kalau untuk kuliah sebetulnya ya kampus buka Senin sampai Sabtu, tapi biasanya kuliahnya hanya di hari Senin sampai Jumat biasanya. Gitu. Jadi mungkin ada minta kelas pagi, nggak sampai sore-sore sekali kok, jadi sudah selesai, kecuali untuk yang kelas karyawan ataupun alih jenjang itu baru di sore sampai maghrib mungkin ya. Itu jadi, dan kami sudah mulai offline, jadi bisa datang ke kampus, tapi juga hibrid juga, jadi ada yang beberapa masih harus online gitu. Jadi kalau yang perlu offline ya offline, kalau bisa di online kan online. Nah, untuk di S1 Kesehatan Masyarakat ini paling prospek pekerjaan yang paling banyak diminati itu apa sebenarnya? Oke.
Pasti yang pertama PNS ya. Nah, itu dia. Iya. Ini seperti yang ditanyakan sama Pak Ahmad tadi. Iya. PNS itu pasti sasarannya. Kemarin kami lulusan kami ini banyak sekali kebetulan yang sudah memberi kabar banyak diterima di beberapa puskesmas atau dinkes di Provinsi Jawa Timur. Jadi lumayan banyak. Jadi saya juga sebenarnya saya pribadi juga nggak nyangka gitu bisa lulus langsung kebetulan ada lowongan PNS kemarin langsung keterima gitu. Jadi kalau dilihat kalau dilihat formasinya dari formasi PNS kemarin Kesmas itu banyak sekali kebutuhannya. Kemudian kalau di industri itu tidak ada hentinya butuh SKM. Kemudian juga tadi ahli gizi juga bisa masuk. Kita di sanitarian, jadi sanitarian atau orang promkes atau promotor kesehatan kita juga ada. Jadi di situ sebetulnya banyak luas ya. Kalau dilihat harus dimension perusahaannya nggak akan cukup gitu. Tapi betul. Secara garis besar kurang lebihnya seperti itu. Nah, dan tentunya di S1 ini juga menyediakan untuk asrama untuk mahasiswa-mahasiswinya nggak sih? Ya, sama. Ada asrama. Asrama juga lokasinya berdekatan dengan kampus. Jadi nggak jauh ya? Iya, nggak jauh. Oh gitu. Jadi tinggal 5 langkah caranya. Pacar nih, gantian nih sama pacarku 5 langkah. Ini nggak usah khawatir kalau telat. Iya, gitu. Dosennya datang. Jadi gampang nih sekarang kuliah ada asramanya ya kan, nggak bakalan telat untuk masuk kuliahnya. Nah, apakah ada syarat khusus nih untuk mendaftar di gelombang yang ketiga ini? Kalau untuk syarat khususnya tidak ada, cuman yang tadi saya sebutkan ya untuk syarat umumnya itu. Dan kalau untuk mendaftar di PMDK, jalur PMDK itu minimal nilai rata-rata rapot 7,5 itu bebas tes tulis. Jadi nanti langsung tes kesehatan. Oh gitu. Jadi hanya tes kesehatan itu ya syarat yang utama. Betul, soalnya kan ini kan yang diambil adalah S1 kesehatan masyarakat. Jadi kita sendiri juga harus sehat ya sebelum kita membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk Mbak Afi ya kan, ini kan apakah nanti selama di S1 Kesehatan Masyarakat ini juga diadakan yang namanya kerja praktek gitu di seperti prodi-prodi lainnya gitu? Jadi selain ada praktikum di laboratorium, kamu juga ada ke masyarakat jelas ya. Ada namanya PBL 1, PBL 2 dan ada KKN, ada juga magang. Jadi nanti kalau PBL 1 itu kita lepas mahasiswa di desa. Ini biasanya Magetan ini hampir semua wilayahnya sudah dijajah sama mahasiswa prodi Kesmas ya. Ada beberapa desa yang sudah maksudnya terkena jadi sasaran buat PBL. Jadi mereka harus cari masalah kesehatan yang paling menonjol di sana, mereka harus menyelesaikan itu. Oh gitu. Ya, selama 1 bulan untuk PBL 1, nanti PBL 2 mengevaluasi kegiatan yang sudah mereka lakukan di PBL 1 sudah berlangsung baik belum di masyarakat. Nanti baru KKN itu bekerja dengan prodi-prodi yang lain. Nanti di semester sebelum tugas akhir atau skripsi ada yang namanya praktek peminatan atau harus magang yang minimal harus 1 bulan juga. Ini jadi di Magetan ternyata juga banyak ya. Cukup banyak. Apakah ini nanti untuk kerja prakteknya yang mencarikan dari pihak kampus atau mungkin diberikan kepada siswa tergantung di mana yang diinginkannya? Karena harus berdasarkan institusi, jadi harus dari kampus. Jadi nanti kita perizinannya dulu kan harus ke Dinkes, melalui Dinkes, baru nanti dari Dinkes menyediakan mana puskesmas yang disediakan atau diperbolehkan. Oh gitu. Jadi sudah kerjasama dengan Dinkes ya. Jadi lebih gampang juga. Nanti juga kita kalau mencari pekerja juga gampang ya setelah dari S1 dari kesehatan masyarakat ini ya. Tentunya saudara sih untuk Anda masa sih masih ragu ya kan? Biar anaknya bisa punya mantu kesehatan ya kan, biar anaknya lebih terjamin lagi masa depannya. Ini bisa datang atau bisa bergabung bersama Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jangan lupa dicatat alamatnya di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Bisa dikasih tahu nomor teleponnya lagi nggak sih? Nomor teleponnya ya ada nomor telepon untuk kampus 0351 491 947 atau bisa kalau untuk pendaftaran bisa langsung kontak person WA ada di 0852
3199 Oke, baik Mbak Afi dan tentunya Mbak Elisa ya, kita jeda iklan dulu. Jangan kemana-mana sahabat Rasi, karena ngobrol bareng Stikes Bakti Husada Mulia Madiun dengan tema atau topik kita yaitu peran ahli kesehatan masyarakat sahabat Rasi atau S1. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat terus ya. Untuk Anda yang mau bertanya boleh kita tunggu di 0351896137, di WhatsApp-nya di 081130200906, dan Anda ini bisa merapat melalui aplikasi X-Space Radio sahabat Rasi. Nah, di situ Anda bisa berkomentar dan juga bisa melihat kita untuk ngobrol kita ini bisa ditonton loh Mbak Eli di aplikasi X-Space Radio. Ini kameranya dong action. Halo, sapa-sapa. Ya. Dan tentunya saudara Rasi jangan kemana-mana ya, sekali lagi tetap merapat terus di acara ngobrol bareng Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih ngobrol bareng Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun saudara Rasi, dengan topik yaitu peran ahli kesehatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan S1 Kesehatan Masyarakat saudara Rasi. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak ya, ternyata dari S1 Kesehatan ini memang banyak juga pilihannya ya kan. Nah, apakah dari S1 Kesehatan Masyarakat ini apakah akreditasi dari S1 Kesehatan Masyarakat itu? Oke, alhamdulillah dari pertama akreditasi sampai reakreditasi yang kedua selalu mendapatkan B. Jadi pertama kali kalau nggak salah ya, Prodi Kesmas itu di Stikes yang mendapatkan akreditasi B. Jadi sampai saat ini juga masih B. Baik gitu ya. Sudah terakreditasi baik. Waduh. Oleh jangan ragu lagi. Nah, jadi untuk Stikes Bakti Husada Mulia Madiun ya. Dan tentunya saudara Rasi memang yang benar ya dikatakan sama Mbak Eli. Kalau saya itu masih nutut ya kan, pengen selesai sebenarnya. Iya. Jadi untuk saudara Rasi yang pengen daftar ya, mungkin bisa diulang lagi nggak sih Mbak untuk para pendengar Radio Rasi FM yang pengen daftar ke Bakti Husada Mulia Madiun ini di jurusan S1 Kesehatan Masyarakat ini? Untuk pendaftaran kita bisa online dan offline. Untuk online yang saya sebutkan tadi bisa online langsung di websitenya ya. Saya sebutkan lagi untuk websitenya www.stikes-bhm.ac.id. Nanti di situ ada link pendaftaran PMB 2022. Nanti silahkan isi formulirnya, dan setelah isi formulir nanti bisa mengirim berkasnya. Setelah mengirim berkas nanti akan mendapatkan verifikasi balasan dari PMB, dan nanti akan terjadwalkan untuk tes kesehatan. Jadi untuk tes kesehatan harus di kampus kita. Gitu ya. Terus untuk yang offline, kalau yang offline silahkan datang langsung ke kampus kita di Jalan Taman Praja nomor 25. Itu nanti mandi service. Jadi daftar, kita upload itu pendaftarannya, lalu setelah itu kita cek verifikasi untuk nilainya nih ya, nilainya sudah masuk kriteria PMDK atau enggak. Nanti kalau sudah masuk kriteria PMDK bisa langsung tes kesehatan. Nah, setelah tes kesehatan langsung dapat pengumuman. Oh gitu. Iya. Nah, untuk yang daftar ini umpamanya untuk ijazahnya belum keluar ya kan? Iya. Ada sebagian yang mungkin nunggu beberapa bulan. Mungkin untuk biar lebih gampangnya ke daftarnya gimana? Daftarnya pakai rapot aja. Pakai nilai rapot semester 1 sampai semester 5, difotokopi dan dilegalisir. Kalaupun nanti belum sempat dilegalisir, pakai fotokopi dulu nggak apa-apa. Untuk sementara, dan nanti bisa dilegalisir, nanti bisa disusulkan. Oh gitu. Iya, kita fleksibel aja. Ya, simple ya ternyata. Sambil menunggu ijazah keluar kita bisa cari daftar lagi ya di jurusan S1 Kesehatan Masyarakat ini ya kan. Nah, apakah nanti di program gelombang yang ketiga ini ada program spesial itu atau khusus gitu? Kalau untuk program spesialnya, jadi nanti kalau misalkan ada yang daftar dan langsung daftar ulang ya. Kalau di kita untuk daftar ulang dengan minimal daftar ulang 7.500.000 nanti akan mendapatkan free biaya pendaftaran. Wow,
Ternyata ya. Jadi free biaya pendaftaran berarti biaya pendaftaran yang tadi saya sebutkan 250. Kalau misalkan langsung daftar ulang, ketika daftar itu juga nanti bebas free biaya pendaftaran. Oh gitu. Jadi kalau sudah daftarnya senilai 7.500.000 tadi akan free biaya pendaftaran atau ya. cashback ya, kita kembalikan lagi. Waduh, luar biasa nih. Jadi saudara sih jangan ragu untuk bisa daftar di S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, saya pengen tanya nih sama Bu Afi. Kayaknya tadi lagi lihatin videonya nih kayaknya. Iya. Karena baru pertama kali tahu ada aplikasi itu. Nah, untuk Mbak Afi, ini tujuan dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Bakti Husada Mulia Madiun ini ada apa saja sih tujuannya? Profil lulusan kesehatan masyarakat dikenal dengan namanya Miracle ya. Jadi ada manajerial, jadi menciptakan lulusan ahli kesehatan masyarakat yang bisa secara manajerial karena tadi ada peminatan AKK, kemudian sampai nanti ada entrepreneurship, kemudian kita juga harus berwawasan internasional. Jadi semua penelitian dan pengabdian masyarakat atau iptek yang kami pelajari atau selama bangku perkuliahan itu condong ke sana nanti untuk menghasilkan lulusan profil kesehatan masyarakat yang bisa istilahnya bisa bertanding di dunia luar juga, nggak hanya di Indonesia tetapi juga internasional. Karena kami di kurikulum itu juga ada bahasa Inggris itu nggak hanya diajarkan 1 semester tapi juga 2 semester. Tujuannya itu karena beberapa kali mahasiswa kami ini sering sekali ikut oral presentasi secara internasional. Waduh, terutama kemarin habis menang di acara dengan UPM University Putra Malaysia, kami menang juara kedua dan ketiga. Iya, luar biasa. Jadi kadang mahasiswa itu perlu dipaksa biar terbiasa jadi bisa. Nah, jadi bisanya itu dalam positif ya, karena saya nggak bisa bahasa Inggris, kalau di push otomatis nanti akan jadi bisa. Jadi ini untuk saudara sih ya, biar lebih pengen kesana ya kan. Ini apa saja sudah di prestasi yang sudah didapatkan dari S1 Kesehatan Masyarakat ini. Mungkin pendengar Radio Rasikal pengen tahu apa saja yang sudah pernah didapat dari S1 Kesehatan Masyarakat ini. Prestasi ada baik akademik, non akademik ya. Jadi nggak melulu di bidang akademik. Kalau tadi oral presentasi, kemudian debat, membuat video gitu ya. Jadi itu salah satu yang di bidang akademik karena kami kerjasama dengan UPM dan kadang mahasiswa UPM juga ke kami. Jadi mereka datang ke Indonesia itu sudah 2 kali gitu. Nah, kita bertukar budaya. Kalau untuk yang non akademis bisa ada olahraga ya, ada bela diri, pingpong, badminton. Nah, seperti itu. Jadi silahkan. Jadi sekolah itu tidak melulu hanya prestasi akademik, tetapi bisa non akademik. Jadi di S1 Kesehatan Masyarakat ini juga ada jam olahraganya juga ya. Ada. Nah, jam kayak ekstrakurikuler ya. Oh gitu. Apa saja itu? Mungkin bisa disebutin apa saja ekstrakurikulernya di S1 Kesehatan Masyarakat ini? Ke unitnya ada badminton, ada futsal ya, atau futsal, kemudian tenis meja, paduan suara. Waduh, ini paduan suara ini. Nggak ada yang ekstrakurikulernya penyiar radio gitu? Oh, mungkin ya. Belum ada. Mungkin bisa ada. Iya. Karena kan nanti bisa. Kalau masuk, jadi biasanya itu kami kalau di peminatan Promkes kerjasamanya dengan RRI kebetulan. Iya. Waduh. Karena kan dekat ya, bisa terjangkau dengan lokasinya. Oh gitu. Mungkin biar lebih kenal lagi nih Mbak Eli ya kan, bisa dikenali lagi dong profil dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, alamatnya dan untuk pendaftarannya ya, biar ini pendengar ini tadi saya lupa menyatetnya Mas Agus, gimana nih? Nah, iya, saya ulangi lagi. Untuk kampus kita ada di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun di Jalan Taman Praja nomor 25 Kota Madiun, dan bisa juga diakses melalui website www.stikes-bhm.ac.id. Dan kita ada sosial media juga yang bisa dikepo-kepoin lah ya. Waduh, ini. Iya, ada IG, ada IG-nya PMB Stikes-BHM, dan PMB-nya Stikes sendiri juga ada, Stikes.bhm. Lalu ada Facebooknya PMB Stikes BHM, dan untuk YouTube kita juga ada YouTube kita Stikes BHM Official. Jadi kalau misalkan ada yang ingin melihat gimana sih profilnya Stikes, bisa ditonton di YouTube
itu gambaran kampus kita. Oh gitu. Iya. Nah, jadi gampang ya biar Iya. Anda itu lebih tahu Saudarasi ya untuk profil dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Nah, Mbak Evi, untuk S1 Kesehatan Masyarakat ini ada berapa dosen yang mengajar di jurusan S1 Kesehatan Masyarakat ini? Banyak ya. Kalau dosennya sesuai setiap peminatan kami ada semua. Jadi kalau gitu. iya, setiap peminatan jadi setiap ada peminat semua. gizi sendiri, Iya. kesehatan dan keselamatan kerja sendiri Iya, gitu. karena kan kalau dosen ini harus satu linear. Jadi misalkan walaupun S1-nya SKM, S2-nya sudah menjurus. Nanti jadi kalau seperti saya sendiri ini di kesehatan lingkungan, berarti S2 saya sudah kesehatan lingkungan. Nanti gitu. begitu pula dengan dosen-dosen yang lain. Jadi mungkin banyak lebih dari 10 ya. Jadi cukup mumpuni di setiap peminatan. Waduh, jadi Iya. jangan sampai ragu ya, sudah banyak loh dosennya di S1-nya. Nah, tadi kan saya juga pernah juga mengunjungi dari webnya dari S1 Kesehatan Masyarakat ini ya kan, Mbak. Untuk prospek kerja untuk SKM umum ini seperti tenaga BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga ini ternyata di bidang analis penyuluhan keluarga berencana, analis ketenagaan keluarga ya. BKKBN. Oh, Iya. BKKBN. Biasanya BKKBN, Komisi HIV/AIDS itu penanggulangan HIV/AIDS kami juga bisa. Oh gitu. KPAD ya? Iya, Di Magetan kan ya? Di Kabupaten Madiun ada kami Madiun sudah ada. terserap ke sana. Waduh, luar Iya. biasa ya. Alumni Nah, kita. kalau kita sudah kerja prakteknya di situ, pasti kita untuk mencari pekerjaannya juga gampang jadi ya kan? peluangnya itu ada. Nah, jadi jangan ragu nih Saudarasi. Tadi juga saya sudah membaca juga untuk SKM ini juga bisa masuk Kementerian Sosial ya kan. Kemensos, iya. Ada waduh. soalnya alumni kami yang di Kemensos. Jadi dia mengurusi anak-anak jalanan dan orang-orang yang terbuang di jalanan di sosial, dibawa ke panti sosial, itu adalah Panti sosial. kesmasnya. Jadi bisa menumbuhkan sosial di Iya. dalam jiwanya ya Iya. kan. Waduh, luar biasa nih ya untuk S1 Kesehatan Masyarakat ini Passionnya tuh merata ya banyak. gitu ya. Sebetulnya luas, cuman masyarakat ini belum tahu aja. belum Awam rasanya. Nah, karena waktunya tinggal 3 menit ya untuk ngobrol kita iya. nih Mbak Evi juga Mbak Eli, mungkin ada pesan nggak sih untuk pendengar Radio Rahasia FM mengenai S1 Kesehatan Masyarakat supaya masyarakat ini tidak ragu lagi untuk daftar ke S1 Kesehatan Masyarakat? Mbak Elisa. Mbak Elisa. Oh, iya. Nanti dulu. Ya, Oke, silahkan bergabung dengan kami karena kami ini punya kurikulum yang mumpuni. Kemudian lulusan kami waktu tunggu lulusannya tidak lama untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan ragu, dan satu-satunya kesehatan masyarakat yang ada di Sekarisedaran Madiun. Ya, Ya. oke. Iya, satu-satunya Yang emang ada di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun itu. Waduh. Ini jangkauannya ngapain jauh-jauh, di sini aja ada. Ada, kenapa Gitu kita harus loh, keluar betul. kota ya kan? Iya. Lebih jauh lagi. Kenapa nggak di Madiun aja kan? Iya, jadi orang tua Dekat, ya. jangan khawatir lagi. Nah, jadi untuk sekali lagi untuk sebelum kita tuntaskan pendaftaran lagi dong, Mbak, Iya. biar Kita lebih pendaftaran gampang. masih dibuka. Mari daftar di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, akan kita tutup terakhir tanggal 26 Agustus 2022. Oke, jadi Saudarasi di gelombang ketiga ini juga masih dibuka Saudarasi sampai tanggal 26 Agustus. Jadi mumpung masih ada kesempatan untuk Anda yang pengen daftar ke Bakti Husada Mulia Madiun di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Apalagi di S1 Kesehatan Masyarakat nih, kata Mbak Evi tadi, untuk cari menantu idaman juga bisa. Bisa. Baik, terima kasih ya untuk Mbak Evi dan Mbak Eli dari Stikes Iya, Bakti Husada Mulia Madiun. Terima kasih sudah mampir ke Radio Rahasia FM. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan tentunya sekali lagi Saudarasi, untuk Anda yang punya putra putri yang mau kuliah mengambil mengenai kesehatan, bisa datang ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun karena banyak prodi yang bisa Anda ambil, jurusan yang bisa Anda ambil, atau mungkin Saudarasi pengennya anaknya bisa S1. Nah, ini bisa ke S1 Kesehatan Masyarakat ya kan. Jadi untuk Anda gampang caranya juga, kalaupun ijazah belum keluar bisa menggunakan fotokopi rapot yang dilegalisir, atau mungkin kalau kepepetnya belum dilegalisir fotokopinya saja. Nah, ya kan. Gampang loh
ternyata. Baik saudara sih, kita tuntaskan dulu ngobrol kita di siang kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Evi dan juga Mbak Eli dari Stikes Bakti Susada Mulia Madiun di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Kita tuntaskan dan tentu jangan kemana-mana saudara sih, tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi FM Magetan dan di aplikasi Ispis Radio dan juga di rasifm.co.id ya. Yang belum sempat nonton kita tadi dari awal, nanti bisa kunjungi di YouTube-nya Rasi Magetan saudara sih. Dari MT Haryono 13 Magetan, saya Agus mohon pamit dan juga Mbak Eli dan Mbak Evi dari MT Haryono 13 Magetan, saya Agus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.